Kalau kalian masih berpikir mobil manual itu sangat-sangat cocok di Indonesia karena kontur jalanan di Indonesia yang naik turun, mungkin kalian itu salah. Dan lebih parahnya lagi, kesalahan itu bisa bikin kita nyesel setiap kali megang setir mobil. Di videoku kali ini teman-teman, aku mau ngebahas nih, sebenarnya worth it mana sih mobil matic sama manual dengan keadaan struktur atau kontur jalanan di Indonesia. Dan aku yakin nih jawabannya nggak seperti yang banyak orang kira. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasannya, pastikan teman-teman mendukung channel kita biar channel ini bisa semakin berkembang. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Apapun permasalahan mobilmu Raja Poker solusinya. 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 Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya. Masalah utama atau banyak orang yang beranggapan seperti ini. Kontur jalanan di Indonesia itu identik dengan tanjakan dan turunan. Setuju ya? Banyak yang bilang mobil manual itu bisa diandalkan dengan kontur jalan yang seperti itu. Dia lebih kuat, dia lebih bandel. Dan banyak juga yang beranggapan mobil matic itu manja, berikutnya boros. Apa benar seperti itu sih? Aku tuh sering dengar teman-teman, banyak orang tuh ngomong kayak gini, kalau kalian tuh nggak bisa bawa mobil manual, nggak usah jadi laki. Ini ujian legalitas kejantanan atau gimana? Kondisi real jalanan di Indonesia. Coba deh kita breakdown. 70-80% pengguna mobil di Indonesia itu ada di kota dan macet-macetan. Ini berdasarkan riset ya teman-teman. Berikutnya identik dengan yang namanya stop and go. Ada juga yang ngomong kayak gini, identik dengan jalanan sempit, macet-macetan, parkir susah, dan buang-buang waktu di jalan. Jadi bisa dikatakan seperti ini, masalah terbesar yang ada di Indonesia itu bukan tentang tanjakan, tapi masalah macet. Coba deh dibandingkan. Manual itu capek main koplingnya. Persneling kopling, ya ribet lah itu. Sementara mobil matic tinggal gas dan rem. Tanjakan itu cuma berapa menit sih? Kalau macet-macetan teman-teman, itu bisa 2 jam. Bayangkan, lebih menderita mana? Mitos tanjakan. Mobil manual itu lebih kuat di tanjakan. Faktanya, mobil matic yang modern itu punya fasilitas hill start assist. Ini teknologi yang keren loh. Ada mode L atau S. Untuk tanjakan normal, mobil matic itu ya hayu-hayu aja loh. Berikutnya, kalau ada teknik dari drivernya udah jago, tanjakan yang kayak gimana atau turunan yang kayak gimana juga aman-aman aja. Sementara banyak orang itu tidak berpikiran tentang teknis mengemudi. Ini juga jadi masalah loh. Biaya dan perawatan. Coba deh, kalian jujur ya. Mobil manual lebih murah, simple. Setuju ya? Mobil matic lebih mahalan, dikit. Dikitnya itu ada banyak. Tapi ya cocok gitu loh mobil matic tuh. Enak gitu loh, nyaman, nggak ribet. Memang ya dulu itu mobil matic itu terkenal dengan mahal dan nggak awet. Banyak rewelnya. Tapi teknologi yang sekarang ini alias matic yang modern ini udah jauh berbeda loh. Bukti nih ya, aku waktu di Jakarta itu kan terkenal dengan kemacetannya kayak gitu. Aku pakai taksi online, itu transmisinya matic loh teman-teman. Dan enak-enak aja, nyaman kayak gitu. Berikutnya aku mau bahas faktor psikologis dan kenyamanan. Ini hal yang sering dilupakan. Capek mental di kemacetan.
fokus nyetir, stres saat mengemudi. Manual itu bukan hanya capek di kaki-kaki yang suka kram itu teman-teman. Tapi otak kita itu juga lelah, serius loh. Bayangkan ya kalau kita pakai manual, kita kejebak macet, kita tuh stres loh di dalam mobil itu. Capek bener. Dan itu kalau terjadinya setiap hari, IGD itu banyak pasiennya. Siapa harus pilih apa? Kalian bisa pilih mobil Matic kalau kalian itu tinggal di kota. Terus sering kena macet. Berikutnya kalau kalian tuh cari kenyamanan. Kalian juga bisa pilih mobil manual nih ya. Kalau kalian itu tinggal di daerah pegunungan dengan medan jalanan yang ekstrim. Berikutnya, kalau kalian itu sering bawa beban yang relatif berat-berat seperti itu. Berikutnya, kalau kalian suka dengan yang namanya driving feel, kendali penuh atas mobil kita. Cocok banget ke manual. Jadi, pertanyaannya kayak gini, teman-teman. Apakah Indonesia harus manual karena tanjakannya? Jawabannya, enggak juga. Justru untuk 80% masyarakat di Indonesia, Matic itu mobil yang masuk ke akal kayak gitulah. Ditambah dengan, ya kalian tahu sendirilah, kemacetan di Indonesia sekarang ada di banyak kota-kota. Masalahnya itu sebenarnya bukan di mobilnya teman-teman, tapi di kitanya yang nggak ngerti. Mobil mana yang cocok dengan keseharian kita kayak gitu. Aku ada pertanyaan nih teman-teman. Kalau kalian sekarang ini lagi galau-galaunya, kalau milih mobil ya, mau transmisi matic atau manual kayak gitu, coba deh kalian tulis di kolom komentar. Nanti akan banyak teman-teman yang respon juga tuh pasti. Atau mungkin kalau teman-teman punya pengalaman-pengalaman mengenai transmisi matic atau manual, coba deh kalian tulis pengalamannya di kolom komentar. Jadi teman-teman, dari pengalaman-pengalaman itu banyak orang tuh mendapatkan referensi, mendapatkan oh kayak gini ya, oh kayak gini ya, mendapatkan kayak gini. Oke teman-teman, pembahasannya cukup ya. Aku tunggu deh pokoknya komentar-komentar kalian. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you. Dengan